macam atau jenis ular. Perkenalan aja ya. Ya, kita akan kenalkan dulu ya. Pertama dari yang sebelah selatan, sana selatan ya, benar ya? Ya, yang di selatan ada namanya Kak Marianto atau Kak Yanto atau Kak Mar. Siapa namanya? Siapa? Mariati. Namanya Kak Marian. Ya, yang bawah hewan yang paling kurus sendiri ya. Ini namanya Kak Cendol. Siapa? Ya, namanya Kak Cendol. Terus yang ini yang pakai topi yang kecil sendiri, namanya Kak Reptil. Siapa? Kak siapa? Tadi yang paling baca siapa? Kak Yanto boleh, Kak Mar boleh. Yang sini namanya siapa? Kak Cen. Yang sini Kak Reptil. Yang ini namanya paling pendek, Kak Y. Siapa namanya? Kak Y. Nah, paling apa? Di niki sore. Ya. Halo. Halo. Kamu satu, dua. Adik dengarkan. Nanti kalau kami sudah memulai untuk mengenalkan hewan, adik harus diam dulu sambil mendengar. Bisa ya? Bisa ya? Oke ya. Jadi nanti adik harus diam dulu biar nanti semuanya tahu ini hewan apa, jenisnya apa, dan bagaimana nanti cara penanganannya. Nah, untuk hari ini coba aman. Untuk hari ini adik, kita ada 3 sesi atau 3 season. Yang pertama, kita akan nanti tahu tentang pemahaman dulu, bagaimana cara penanganan ketika ada gigitan ular atau gigitan hewan lainnya. Yang kedua, nanti akan mengenal jenis-jenis terutama nanti dengan jenisnya Nah, yang ketiga, nanti adik boleh bermain dengan hewan-hewan yang kami bawa. Setuju? Oke. Gimana? Kira-kira sudah pada tahu belum? Yang sebelah sini sudah pada tahu belum? Sudah? Kalau sudah kita pamit dulu. Ya, oke adik. Ya, untuk saat ini nanti kami akan langsung ya untuk penanganan gigitan ular ya. Nanti minta tolong adik, kalau ada yang disuruh maju kira-kira siap maju apa tidak? Siap maju apa tidak? Siap. Kalau siap maju minta tolong. Kak Mar, yang ini sing tengah ini diselak ya. Sing ini kan mundur ya. Ini tengah selo aja ada yang ngarep ini. Agak mundur dulu ya. Yang sini biar sini kosong ya. Mundur lagi. Yang sini biar kosong, biar nanti kita bisa ke tengah. Ya udah. Geser, naik aja. Ya, oke. Ya, nanti biar bisa untuk apa? Jalan ya, biar kita nanti bisa ke tengah untuk jalan. Ya, halo adik semuanya, suara ular. Kalau kau suka hati tepuk tangan, kalau kau suka hati bilang hore, kalau kau suka hati ayo diam. Iya, oke adik, dengarkan. Untuk saat ini ya, kita akan mulai season pertama. Semangat ya, semangat ya ini. Semangat. Oke, season pertama nanti adalah kita akan mengenal gigitan ular. Di mana nanti taringnya, ular letaknya di mana, bisanya di mana ya. Nanti kita akan perlihatkan sama adik-adik semuanya ya. Oke, langsung saja. Untuk hari ini biar dipandu oleh Kak Setia ya atau Kak Reptil. Siapa dek?
enggak. Oh iya. Tadi kita udah berapa belum ya? Karena itu kan diambil dari beberapa Sudah ya? banyak ular. Oh iya, oke. Memang buat Oke, Kak Reptil, mungkin di session pertama nanti dikasih tahu dulu letak tarik ularnya di mana, cara penanganan gigitan ularnya bagaimana. Nanti yang praktek ke sini satu orang nanti boleh ke sini ya. Dek, kalau disuruh untuk jadi apa namanya relawan ke depan mau ya? Mau ya? Oke, nanti ditunjuk Sarah Acak ya. Ya, oke. itu apa? Apa? Duwe taringe. Nah, maksudnya duwe taringe. Ah. Oh, ditokke taringe ngono ya. Taringe iki ra eneng, Bos. Sing aman, sing iki ndi? Apa wae? Ulane apa sing kira-kira sedingane waton taringe apa gitu. Ya, dibuka sih. Buat gimana? Apa? Itu juga. Bisa deh. Ya deh, beri tepuk tangan dulu untuk Kak Reptil, ayo tepuk tangannya mana? Hai. Hai. Oke. Sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Baik. Lalu. Oke. Lanjut. Oke. Oke, sudah tahu nama saya? Sudah. Siapakah saya? Dibohongi kamu. Ini loh namanya. Kak Setia. Panjangnya anak laki-laki yang begitu hati dan selalu setia. Bisa dipanggil Setia Reptil, makanya diambil reptilnya aja biar banyak yang tahu. Oke, tahu udah digoreng. Oke. Hah? Oke. Baik, di sini sesi pertama adalah pengenalan jenis-jenis ular, ya. Beberapa jenis ular di sini. Kak Reptilnya bawa beberapa jenis di Indonesia. Oke, bentar, biar kondisi dulu yang anak-anak yang lainnya. Oke, yang pertama, halo, bisa tenang. Tepuk ular, tepuk ular, ular. Oke. Bentar, kita amankan dulu. Ya, tidak kepanasan. Sudah? Aman? Aman. Baik. Ular, 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 snack, ular, snack,
Oke, apa yang harus kita lakukan saat kita bertemu dengan ular? Membunuhnya, membakar, kabur, konsen. Nah, sate, rica-rica. Wah, kalian jahat, kalian jahat. Kalau sampai dibunuh, ditongseng, dibakar, disate, rica-rica, itu kalian terlalu jahat, tidak berperi kehewanan. Ya enggak? Sudah diajari sama bapak ibu guru soal IPA kan, apa sih manfaat ular bagi kehidupan manusia? Sudah pernah kan dijelaskan? Belum? Bohong lagi. Manfaat ular di dalam dunia IPA atau di pelajaran IPA adalah rantai makanan. Ya, pernah toh? Ada rantai makanannya toh? Ada. Padi dimakan, tikus dimakan, ular dimakan, garangan atau elang. Jadi kalau nggak ada ular maka tikus semakin banyak. Kalau nggak ada ular, tikus semakin banyak. Kalau misalkan tikus semakin banyak, berarti kita harus membunuh. Hah? Jangan membunuh siapa saja, tetapi biar dia tetap berada di rantai makanannya. Oke, apa yang harus kita lakukan di saat kita bertemu dengan ular itu adalah stop dulu. Stop. Arti stop adalah berhenti. Stop itu sendiri ada kata S. S-nya itu adalah stop atau berhenti, diam. Kemudian T adalah thinking. Apa itu thinking? Thinking, halo, berpikir. Kemudian ada O, arti O adalah observation. Observation, mengamati. Kemudian P-nya, yang terakhir P adalah preparing. Tindakan, apa yang harus kita lakukan. Oke ya, apa yang harus kita lakukan saat bertemu dengan ular? Ingat, stop, thinking, observation, preparing. 4. Jadi ketika bertemu dengan ular nih, contoh nih, stop dulu, berhenti. Iya, aku mau beruntung gitu. Berhenti, diam, berpikir apakah ularnya berbisa atau tidak, ya kan? Berpikir terus mengamati gerakannya apakah atau tidak. Kemudian tindakan, apa yang harus kita lakukan? Apakah akan menangkap, apakah menjauh, apakah yang lainnya? Itu artinya stop, gitu ya. Kemudian yang berikutnya, setelah stop, apa yang kita tindakan, kita lakukan? Setelah kita pergi atau ke yang lain, seperti apa yang kita lakukan? Ada yang tahu? Ular, angkat tanganmu, siap sempurna, silent. Oke, akan kita lakukan setelah stop. Setelah kita stop, berpikir, terus mengamati, terus
Apa yang kita lakukan? Oke, di sini Kak Setiawan akan mengenalkan beberapa jenis ular ya nanti. Tapi sebelum mengenal jenis ular, saya mau tanya dulu. Berapa jenis ular di Indonesia saat ini? Ya. Seratus, 50, 50.000, 10.000. Oh, ternyata ada yang lupa-lupa. Saya ingatkan kembali. Jenis ular di Indonesia saat ini berjumlah kurang lebihnya adalah di angka 380 jenis. Berapa? 380 jenis. Dari yang berbisa maupun tidak berbisa, jumlahnya 80% itu adalah tidak berbisa, sisanya atau 20% itu berbisa. Ini ya. Di sini karakter membawa ular yang berbisa dan tidak berbisa. Ya, ular. Oke. Yang pertama, yang berbisa dan sering ditemukan di rumah, yang juga Pak Mar. Ini ada 2 ekor, baru rescue sekitar 3 hari yang lalu. 2 ekor, yaitu adalah ular kobra Jawa atau Najas putatrix ya. Dia berbisa tinggi, dia bertaring depan, dan dia dapat menyemburkan bisanya atau rajunya ya. Kobra Jawa Najas putatrix. Nanti mau pegang aja. Oh, saya tidak ikut campur, tidak ditanggung BPJS kalau terpilih. Yang kedua, ini juga kadang-kadang masuk ke rumah. Namanya adalah ular kicung atau tidak bromo. Ya, kicung atau tidak bromo. Ular ini sangat unik bagi saya karena dia berbisa dan dia berlari belakang, mempunyai racun juga di bagian leher warna merahnya. Jadi jangan pernah coba-coba pegang ular ini kalau tidak mau berbisa maupun beracun ya. Kemudian yang ketiga, ini yang tidak berbisa, ini juga sering banget baru ditemukan 3 hari yang lalu. Ini sering disebut ular kobra, padahal bukan. Ini adalah ular anakan dari Solo kopi. Ya, tidak berbisa sama sekali. Dia mangsanya tikus, bajing, burung maupun yang lainnya. Bukan kobra ya. Kalau kobra tetap warna hitam. Kalau Solo kopi itu ada garis kuningnya. Yang berikutnya ini adalah senteng. Tidak hidup ya, ini semblem saja. Adalah ular koros, tidak berbisa. Kemudian yang berikutnya ini adalah ular tidak berbisa juga, berada di sawah. Namanya adalah nama kamu. Kamu itu adalah lare. Lare sama? Lare angon. Yang dipegang Pak Mar ini jarang ditemukan di sini, tapi di wilayah gunung atau ketinggian ini sering ditemukan. Namanya ular siput. Namanya ular siput. Varias perinatus. Dijual masih mahal. Yang ini adalah anakan dari saya hasil menetaskan. Ini bagian dari ular Solo bajing juga. Nanti yang ukuran Devi ini di sini. Nanti biar lihat posisinya. Ini di apa SCH Ya. 50. Nah yang segini Tadi yang mulai Solo bajing coba tadi adalah berbisa mana?
Kemudian yang berbeda Pak ini adalah dari ular tanah atau raja darat, sering menggigit manusia atau petani ataupun yang lainnya. Dia bertaring depan, berbisa tinggi dan sering sekali menggigit manusia. Yang berikutnya ini adalah jenis ular air, namanya ular harimau. Harimau air, water tiger namanya. Water tiger. Nanti bisa dicek, bisa masuk ke depan nanti secara detailnya. Ini yang mati tadi sama kopi ya, sudah. Sama. Mana ini? Ini adalah ular viper juga ular hijau merah. Dua jenis yang berbeda, yang satu namanya adalah T. albulabris, yang kedua T. insularis. Sama-sama hijau merah, tetapi dia penamaannya berbeda. Dia sering ditemukan di mana? Wilayah Sleman bagian barat dan juga Sleman bagian timur. Yang ini adalah ular weling. Ular weling, tapi dia tidak hitam putih ya. Ini hitam, bukan hitam putih, tapi full hitam. Full hitam. Ya, welingnya full hitam, dia berbisa tinggi. Dan maaf, ular weleng ini belum lama ini, update terbaru sekitar 1 mingguan yang lalu sampai 2 minggu yang lalu, ada anak usia 5 tahun di wilayah Bogor kalau tidak salah. Dia posisi masih tidur, tergigit ular weleng, akhirnya meninggal dunia. Ya, karena berbisa tinggi sekali ular weleng itu. Jadi jangan pernah coba-coba untuk pegang ular ataupun menangkap. Oke, kita lanjut. Ini adalah ular picung gunung. Yang ini adalah picung biasa, tidak beruang biasa yang berada di sini. Kalau yang ini adalah picung gunung, warnanya lebih merah. Ya, diketemukannya hanya di gunungan saja, di wilayah pergunungan saja. Kemudian yang berikutnya ini adalah ular putri. Ya, ular putri. Dia tidak berbisa, tetapi giginya itu sangat tajam walaupun kecil kayak gergaji. Ya. Oke, kita lanjut. Ini adalah ular cabai kecil. Cabai kecil ini ularnya sangat berbisa tinggi 10 kali lipat daripada kobra. Walaupun kecil sekelingking tangannya adik-adik, tapi dia mematikan. Ya, warna hitam bergaris merah putih, hitam putih, ekornya merah. Ya, hampir mirip sama sokopi tapi berbeda. Ini sampel dari hasil telur yang saya lepaskan tapi tidak jadi. Telur ular itu berbeda bentuknya ya, ada yang besar, ada yang kecil. Yang besar itu dari ular sawah bajing yang tadi, yang kecil tadi. Kemudian yang kecil dari ular cicak. Nah, hasil ular cicak. Dan yang terakhir ini adalah ular anakan ular pucuk atau ular gadung, tetapi dengan posisi tidak bertelur, tetapi dia bertelur melahirkan. Nah, ovoviviparan. Ya, ovoviviparan. Begitu. Oke. Ya, siap. Itu beberapa jenis ular yang sudah nampak di sini ya. Yang belum nampak itu adalah di kantong-kantong ini yang belum nampak. Kemudian yang berikutnya kita sedikit tambah ilmu dulu. Apabila kita tergigit ular, apa yang harus kita lakukan? Ada yang tahu? Bawa rumah sakit, betul, terus.
Oh, rajin. Oke, kelapa. Ada lagi? Ada lagi? Yang Putri Putri? Apa? Minyak. Minyak apa? Minyak telur. Oke, ketika tergigit yang namanya ular, yang harus kita lakukan, itu adalah imobilisasi namanya, atau pembidaian. Pasti sama Bapak Ibu sudah dikasih tahu apa sih pembidaian. Pembidaian adalah cara untuk mengantisipasi patah tulang bagi patah tulang. Tapi kalau untuk di ular itu adalah mengurangi pergerakan agar bisa ular itu tidak merambat ke dalam tubuh kita dalam kondisi cepat, jadi lebih panjang. Kalau tidak diimobilisasi, waktunya itu bisa cuma 30 menit sampai rumah sakit. Kemudian kalau diimobilisasi bisa sampai 3 jam lebih. Jadi ketika penanganan gigitan harus benar. Begitu. Mungkin ada tambahan Kak Yurdan untuk imobilisasinya, monggo. Imobilisasi. Itu apa deh kira-kira? Itu dihentikan. Apa? Mobil itu apa deh? Bergerak. Jadi dihentikan pergerakannya. Makanya dibutuhkan namanya pembidaian. Tujuan pembidaian adalah untuk tidak menggerakkan dua sendi atau persendian, atau biar sendinya tidak bergerak. Itu secara singkatnya ya. Jadi mematikan persendian. Nah, selanjutnya Adik, kalau yang terkena gigitan di sebelah mana? Di punggung tangan atau di lengan? Di lengan. Ya, nah di sini ya. Kalau ada di sini, nah, nih ada tambah nih. Ular itu kalau sudah menggigit, mengeluarkan bisanya, kira-kira masuknya ke pembuluh darah vena atau ke kelenjar getah bening. Kemana? Ke darah. Ya. Darah. Ke darah merahnya atau ke darah putihnya? Darah? Ya, adik, ular itu selalu menggigit, mengeluarkan bisanya, dia tidak melalui darah merahnya, tetapi melalui pembuluh apa dia tadi? Yang tadi loh ya. Ini tadi kelenjar getah bening. Kenapa kok pakainya di situ? Karena apa? Kalau bisa digerakkan sedikit, kelenjar ini langsung bergerak deh dari sini sampai ke sini semua. Beda kalau dengan aliran darah. Kalau pembuluh darah itu berbeda, ya. Jadi kalau dibedakan. Terus kalau sudah terkena gigitan ular, tolong adik langsung diimobilisasi atau seperti ini. Contoh yang kena di sini, ya. Maka diimobilisasi 2 persendian. 1 sendinya di mana? Di siku. Yang kedua di mana ini? Pergelangan tangan. Nah, ini kita siapkan. Set, monggo Kak Mas. Diusahakan ketika pembedaian jari ini jangan tertutup, ya. Yang kencang sampai nanti adiknya ini, adik siapa namanya? Oh, adik-adik yang ganteng katanya. Adik-adik yang ganteng, ya. Dari PMI ya. Oh, Ya, coba ditekuk, bisa nggak? Tekuk. Nah, nggak bisa karena ini sudah dimatikan persendian. Dan kemanasan. Nah, kemudian cara membawa ke rumah sakitnya, kalau ini sudah dibidai begini, boleh minta tolong sama korbannya untuk megangi begini. Yang penting tidak bergerak. Terus yang lainnya apa?
digendong atau dinaikkan ke tandu biar nanti diangkat, dievakuasi sampai di rumah sakit akan diberi namanya sabu. Sabu itu dek serum anti bisa ular. Bukan sabu-sabu ya. Tapi kalau mau sabu-sabu yang tiap pagi ada sarapan bu. Ingin aneh, cuman lagi jupuk kayak mau. Oh begini, mampir di dalam baju. Coba tadi pembidean atau imobilisasi. Karena loro tak go kabeh. Bukannya foto kafe saat jempol-jempol. Jadi biar tidak ratunya menyerang. Tapi kan anyar lagi kobra nih. Boleh itu kapan? Sakit nggak? Mau digigit kan? Nggak apa-apa, boleh. Ya adik, terus dengarkan. Kira-kira nih sebelum dilanjut ke yang hewan nanti yang hidup ya, yang hidup karena ini tadi kita yang sudah berbisa tinggi dan berbisa menengah, kemudian apa? Ini kalau dalam keadaan hidup kami yang kurang kurang bisa untuk menyampaikan ke adik-adik karena posisinya adik-adik kan masih usianya ya di bawah 15 ya kan, ada yang di bawah 10 tahun juga. Nah makanya nanti resikonya besar ya kan, manajemen resikonya harus diperhatikan. Jadi adik, kami kalau di tingkat SD seperti ini ya, sekolah dasar itu nanti kami akan bawa ular yang hidup tapi yang tidak berbahaya, yang nanti bisa dipegang, nanti juga bisa untuk bersuah foto ya. Oke ya. Nah, adik, ini tadi jenis-jenis ular yang sudah dikenalkan sama Kak Reptil sama Kak Marianto. Nah sekarang Kak dia tanya nih, kira-kira di rumah adik-adik banyak ular nggak? Banyak. Coba sebentar, Kak Ye mau tanya dulu yang di belakang sini kira-kira. Coba. Sini coba ya. Adik, di rumahnya adik pernah ada ular nggak? Namanya Dek siapa ini? Ularnya kayak apa kira-kira? Kayak kakak berarti ya? Besar. Kira-kira besar apa kecil deh? Oh ya, dan ini adik, kalau kita lihat ular di rumah, diusahakan tolong jangan dimatikan ularnya atau dibunuh, tapi kita usir saja. Nah, halo, hai. Nanti ularnya dilepas ke sana berarti ya, kalau masih ada yang bisa sendiri nanti dilepas ke sini ularnya ya. Ya adik, nanti ya kalau ada ular masuk ke rumah, tolong diusir saja. Bisa pakai dengan rantai atau kayu yang panjang, atau kalau adik takut ya pakai wewangian. Pakai apa? Wewangian, parfum boleh. Terus apa lagi? Ya kamu baru jangan lupa. Pakai hit jangan pakai hit atau pembunuh serangga jangan, kasihan uangnya ya. Oh ya, jangan pakai sapu boleh ya. Oke. Halo ya, memang betul tadi yang disampaikan adik-adik, ada beberapa yang betul. Kalau mengusir hewan ular terutama itu tolong pakai wewangian ya. Terus nanti tolong kalau adik mau menangkap, silakan. Kalau mau menangkap usahakan tidak usah, karena resikonya besar atau berbahaya. Jadi jangan sampai kita menangkap biarkan orang dewasa saja yang menangkap ular. Kita cukup melihat dan mengamati. Tapi nanti di sini boleh, ada nanti memegang ularnya ya. Nanti boleh nanti dipegang untuk buat foto boleh. Ya.
Oke, sudah siap untuk yang ular-ular hidupnya? Oke. Ya, yuk kita keluarkan ular yang hidup kamar. Sebelum kita lepas kita keluarkan aja nanti jangan sampai lari. Karena kalau lari itu nanti pasti akan dikejar. Tapi kalau dikejar tidak apa-apa. Itu gini, siap dikeluarkan jalannya. Siap dikeluarkan. Oke, keluar satu-satu. Nah, siap. Iki boja loro kabeh boja. Iki jali. Etik. Sing apa? Manut. Iku Cimadon, saiki gendro. Oke, saya ulang lagi. Coba ular. Oke, ingat. Ketika bertemu dengan ular, jangan lari. 2, jangan bergerak. 3, jangan panik. Oke, karena ularnya ini ada yang berbisa, ada yang tidak berbisa. Jadi Nek wedi cekel apa dasar apa Pak? Itu soalnya nganu nyokot tadi. Yo, ngomong. oke, ini adalah ular Boiga Cinodon atau ular sawo bajing kaki yang anakannya. Oke, seperti itu. Oke, lihat pegangan ini saja Om. Lihat pegangan ini saja. Ini berbisa menengah, ya. Ini berbisa menengah. Kalau adik sembarang pegang dia gigit. Kalau tergigit kena bisa ularnya gimana? Dilihat saja, ya, dilihat saja. Ini berbisa menengah, jenisnya beda Cinodon atau sawo bajing atau ular taring kucing. Ya, kenapa taring kucing? Karena taringnya karena matanya hampir mirip seperti kucing. Ya. Oke, kita lanjut ular yang hidup lainnya. Satu jenis juga. Ini adalah ular cincin emas. Cincin emas atau ular Boiga dendrochyra. Tepuk ular. Oke, adik, ular ini sangat berbisa menengah. Jangan dipegang. Ada pergerakan gagakan dia pasti nyerang karena karakteristiknya dia selalu nyerang. Ya. Adik, jangan bergerak. Kalau ada yang bergerak di depan, Tetap diam ya. Jangan ada pergerakan. Yuk dulu. Ini ada gerakan tambahan dia langsung nyerang. Hati-hati. Ya, titik, nggak boleh bergerak ya, tetap diam, tenang saja, tetap cukup dilihat saja. Lihat saja, karena berbisa, jadi saya harus situasinya harus kondusif. Kalau yang tidak berbisa mah aman ya, ini berbisa menengah, takutnya nanti tergigit. Ya walaupun tidak sampai kematian, tetapi resikonya harus diminimalisir. Oke, ini adalah ular Boiga dendrochyra atau cincin emas atau ular tali wongso. Pernah lihat film Susana? Nah, ini adalah rambutnya si Susana, almarhum Susana. Oke, kita lanjut yang berikutnya. Kalau diam. Oke, ini adalah ular satu keluarga dengan ular koros. Namanya adalah ular jali atau badatan macan. Ini sahabat petani, dia tidak berbisa sama sekali. Dalam satu waktu atau satu hari dia bisa memakan tikus di persawahan bisa sampai
dengan 5 sampai 10 ekor tikus. Ya, ini satu keluarga dengan poros-porosan. Dia tidak berbisa sama sekali, dia aman. Ya, ular ini sudah saya pelihara ya kurang lebih 1 bulanan lebih lah. Sudah makan banyak tikus ini. Oke, ini satu keluarga dengan poros-porosan, aman dipegang nanti. Oke, ini yang ular berikutnya. Ini salah satu ular lokal, tetapi ular ini berkelainan genetik, jadi warna dan motifnya berbeda. Dek, adik, minta tolong dipanggil, Dek. Ayo. Cantik gitu. Apa coba, Dek? Lagi, Dek. Oke, yuk, tenang. Coba ular. Oke, ini adalah ular sanca atau python atau ular sawong. Sawo kambang, sawo batik itu bahasa Jawanya. Sanca itu bahasa Indonesianya. Python atau Reticulatus python itu adalah bahasa Latinnya dari keluarga Pythonidae. Dia ularnya bisa panjang sekali, kurang lebih yang sudah ditemukan di Indonesia berukuran 13 meter, seukuran dengan pohon kelapa. Ya, tapi ini dia kelainan genetik. Kelainan genetiknya adalah ular sanca tiger. Kenapa tiger? Karena motifnya seperti macan atau harimau. Jangan bergerak, diam saja, nggak apa-apa. Bentar, Bergerak nanti akan bekerja loh. Tenang, diam. Nah, kalau dia pada nanti aman. Jangan bergerak, tenang saja, tenang, diam, duduk yang manis ya. Nanti. Boleh pegang, nggak apa-apa, boleh pegang. Yuk pegang. Nanti maksudnya nanti megang. Ya di depan saja, yang tetap di tempat. Nanti berapanya untuk memegang dan berbuat itu. Coba ular. Oke. Tetap di tempat, kasar balik, kasar berdiri tetap di tempat saja. Karena jalo. Oke, itu beberapa jenis ular yang tak legal pelihara. Sebenarnya masih banyak sih sebenarnya. Cuman karena mungkin situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan saya bawa terlalu banyak ya ular itu jenisnya. Loh. Mau kemana Bu? Kok malah kabur? Oke. Halo. Silent. Jauh. Duduk. Oke, sebelum masuk ke yang dipegang sama Kak Cendol, saya perkenalkan nih yang namanya pakan ular atau makanan ular. Makanan ular, daging,
Nih, ini adalah salah satu makanan ular. Tapi bagi adik-adik mungkin nggak tega ya kalau dikasihkan makan ya. Ya, ini adalah hamster. Dia salah satu makanan ular juga. Jadi kalau rumah saya ada hamster, ada tikus, ada apa saja jadi makannya ular. Nih, nanti boleh dipegang kok hamsternya, aman ya. Oke, kita lanjutkan. Sesi tambahan yaitu iguana. Iguana ini adalah jenis reptil. Saya sedikit jelaskan. Reptil itu adalah hewan melata maupun hewan berkaki, ya. Tepuk diam. Tepuk ular. Oke. Iguana adalah salah satu reptil juga. Saya jelaskan reptil. Apa itu reptil? Reptil adalah hewan atau binatang yang mempunyai sisik, ya, mempunyai sisik, berkaki ataupun tidak berkaki, dan berdarah dingin. Reptil apa? Bersisik, berdarah dingin, melata ataupun berkaki. Jadi semua reptil itu kebanyakan berdarah dingin. Makanya makanannya macam-macam. Ada tikus, burung, ayam, ciput, ataupun yang lainnya. Salah satu contohnya adalah iguana. Iguana ini adalah salah satu hewan dari luar, bukan asli Indonesia. Ini dari negara Kolombia, ya, jauh dari sana, dari negara Kolombia. Iya, ini adalah iguana dari Kolombia. Usianya kurang lebih baru 5 tahun. Dia bisa beranak atau menghasilkan anak, tetapi karena ini pejantan, jadi dia tidak bisa beranak. Ya, dia bertelur kemudian beranak. Telur se, gitu ya. Silakan dibukakan Kak C. Oke, iguana dipegang aja, biar muter. Kak C yang muter aja, Kak C yang muter saja. Yo, duduk aja, duduk. Biar Kak C yang muter, duduk aja. Nanti akan ada sesi memegang ular dan juga foto bersama dengan hewan. Ya. Oke. Diberikan sini. Yo, nanti Kak Cendol ke sana kok, santai aja. Nanti muter Kak Cendol, tenang aja. Kira aku juga ada muter-muter rumahnya. Oke ya, sudah kembali. Belum ya, belum aja dong. Yang cewek-cewek belum. Yang depan. Nanti ya.
Oke. Hewan yang berikutnya. Ya duduk. Ini 1 juta ya? Ya duduk. Oke. Ini 1 juta. Hewan yang berikutnya adalah hewan dari luar juga. Tetapi kalau di Indonesia punya lokaliti namanya tokek. Ya. Kalau ini tokek dari luar, ya, tokek dari luar. Apa ular. Kalau masih belum diam, belum saya lanjut. Ular. Oke. Apa ular. Oke, kita lanjutkan. Ini adalah tokek dari luar, namanya leopard gecko. Untuk leopard gecko ini dia sudah berkelainan genetik yang di bawah ya. Kelainan genetiknya adalah posisi ekor ataupun badannya sedikit miring karena kelainan genetik. Dia leopard gecko. Untuk harga jangan ditanyakan, harganya murah, yang jelas jangan dibeli. Kalau mau beli ke saya saja, hubungi secara reptil pokoknya. Nanti saya carikan yang harga murah. Ini adalah gecko, leopard gecko ini tokek dari luar ya. Dia makanannya adalah jangkrik. Kalau ini makanannya bisa sayur, bisa buah-buahan. Kalau iguana, harganya nanti silakan ke rumah saya secara reptil. Ya, silakan ke rumah saya. Tahu rumah saya? Oke, rumah saya adalah tahu Ibargung. Nah, rumah saya juga di Ibargung. Ibargung itu punya saya. Katanya. Padahal ya bukan. Ya, kita lanjut monggo Kak C, bisa muter-muter. Lewat gitu. Ini namanya Milo. Boleh minta tolong yang ini geser ke sana. Nanti saya mau gimana ya? Cara menangkap. Oh iya, ini burung ya. Ular. Apa yang paling dia senangi?
Kami atas nama SD Sompoan mengucapkan terima kasih yang sesama kepada tim Rauma yang telah berkenan hadir ke sekolah kami, yang tadi anak-anak antusias memberikan edukasi tentang bagaimana menghadapi hewan-hewan yang khususnya hewan-hewan yang ada di sekitar kita. Semoga kedepannya akan berkemajuan, keberhasilan pada anak-anak, dan terima kasih pada tim Rauma. Semoga sehat selalu, semakin kompak, semakin jaya, dan semakin sukses. Terima kasih. Berikutnya terakhir itu selalu bersih dalam situasi kondisi apapun. Jaga kebersihan rumah, jaga kebersihan